Menurut analisis saudara, apa permasalahan utama pendidikan kita Indonesia saat ini, dan beri alasan kenapa hal tersebut menjadi masalah utama menurut saudara. Saat ini pada masa pandemi ini, permasalahan utama adalah ketidaksiapan pendidikan kita untuk melakukan transformasi pendidikan dari tatap muka menuju pendidikan yang bersifat teknologi digital atau digital education. Bahwa pada waktu terjadinya awal pandemi tahun lalu, pendidikan kita harus beralih ke pendidikan virtual yang ternyata guru pada waktu itu belum terus siap dalam menghadapi perubahan tersebut. Kemudian alasan kenapa tersebut menjadi masalah utama karena ini terbukti pada masa pandemi ini teknologi yang belum dioptimalkan dalam pendidikan, terutama pendidikan melalui virtual, belum dioptimalkan secara maksimal, membuat terjadinya penurunan pendidikan, terutama dalam hal efektif dan efisiensi dalam pendidikan. Kemudian 2. Program Merdeka Belajar sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah, mulai dari melibatkan seluruh guru untuk menjadi guru penggerak, sekolah penggerak, dan juga melibatkan perguruan tinggi untuk turun ke lapangan mengawasi jalannya kurikulum di sekolah, dan banyak program lain lagi. Tentu saja semua program tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit yang harus dikeluarkan dari APBN. Berikan analisis saudara mengenai hal ini. Apakah kita benar-benar membutuhkan semua program Merdeka Belajar tersebut, atau ada hal yang sangat krusial yang harus dibenahi dalam pendidikan kita terlebih dahulu? Apa hal krusial tersebut dan kenapa? Menurut saya, program-program dalam program Merdeka Belajar, ada beberapa program yang menurut saya sangat dibutuhkan dalam pendidikan, terutama yang pertama adalah tentang pengurangan atau meminimalkan urusan-urusan administrasi bagi tenaga pendidik atau para guru. Dengan pengurangan urusan administratif pendidikan yang lebih simpel dan tidak terlalu menguras waktu pada pendidik, sehingga para guru bisa mengoptimalkan waktu mereka dalam melakukan pengajaran di sekolah, tidak terlalu menghabiskan waktu dalam urusan-urusan yang bersifat administratif pendidikan. Kemudian program tentang ujian nasional, menurut saya itu cukup bagus, walaupun ada pro kontranya waktu itu. Ada pro kontranya. Menurut saya itu cukup bagus untuk mengurangi tekanan dan beban pada siswa dalam ujian tersebut. Kemudian dengan asesmen penilaian itu menurut saya cukup bagus, walaupun harus ditinjau bagaimana pelaksanaan asesmen tersebut. Tapi menurut saya beberapa program-program dalam Merdeka Belajar itu menurut saya bisa sangat dibutuhkan dalam pendidikan, terutama termasuk juga dengan guru penggerak. Menurut saya dalam guru penggerak itu harus diselaraskan dengan MGMP yang ada di masing-masing sekolah, yang ada di lembaga pendidikan. Atau kita bisa gabungkan antara MGMP dengan guru penggerak, atau guru penggerak membawahi MGMP atau semacamnya. Memang ada hal yang menurut saya sedikit krusial, terutama dalam transformasi pendidikan dengan memudahkan antara pendidikan yang bersifat konvensional, bersifat tatap muka, itu tidak bisa digantikan oleh penggunaan teknologi,
tapi kita gabungkan antara pendidikan dengan perkembangan teknologi digital. Dan yang lebih khusus lagi adalah tentang tetap dengan beberapa daerah yang masih kurang infrastrukturnya, terutama dari ruang sekolah, kemudian sekolah, kualitas infrastruktur pendidikannya itu menurut saya. Kenapa itu? Karena untuk mendukung sistem yang baik itu juga tetap membutuhkan infrastruktur. Apabila infrastruktur baik, strukturnya baik, organisasinya baik, dan sistemnya juga baik, maka itu akan tentu meningkatkan pendidikan kita. Ambillah salah satu contoh materi pelajaran Indonesia. Ambillah salah satu contoh materi pembelajaran sejarah Indonesia. Kemudian saudara analisis pembelajaran karakter yang terdapat dalam materi tersebut. Berikut alasannya. Yang saya ambil adalah pertama adalah tentang materi keadaan sosial ekonomi masyarakat Indonesia pada masa pra-aksara. Ada beberapa pelajaran karakter. Pertama adalah tentang bagaimana manusia kita sebagai generasi mampu untuk melakukan adaptasi terhadap lingkungan. Kemudian kedua adalah bahwa manusia itu harus terus bisa berkembang dari waktu ke waktu. Artinya Cepata mengatakan bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Itu adalah pembelajaran yang dapat kita ambil dari pembelajaran keadaan sosial masyarakat pada masa pra-aksara. Kemudian pada bidang agama, kita ambil dari bidang agama juga tentang bahwa manusia itu, bahwa rasa ketuhanan itu telah ada sejak dahulu. Artinya kita harus memiliki rasa ketuhanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keempat, ceritakan pengalaman pribadi saudara selama sekolah mendengar tentang pembelajaran sejarah dan analisis menurut saudara apa hal mendasar yang harus dibenahi dalam pembelajaran sejarah. Berapa pengalaman saya itu tentang beberapa metode pembelajaran yang digunakan oleh guru saya waktu saya di madrasah. Yang pertama adalah ceramah, storytelling, gimana cara debat atau diskusi. Juga ada materi bagi peran atau bermain peran. Kemudian itu lanjut apa analisis menurut saudara, apa hal ya sebelum itu beberapa pengalaman belajar saya dan analisis menurut saudara apa hal mendasar yang seharusnya dibenahi dalam pembelajaran sejarah. Menurut saya yang harus dibenahi dalam pembelajaran sejarah adalah bagaimana menggunakan teknologi dalam pendidikan, walaupun sudah diterapkan di sekolah juga, tapi harus terus dioptimalkan dan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang lebih inovatif dan lebih beragam, sehingga siswa itu tidak merasa bosan dalam pembelajaran sejarah. Yang kelima itu, bila suatu saat nanti saudara menjadi guru sejarah, seperti apa pelajaran yang ingin saudara lakukan terhadap siswa-siswa saudara? Kenapa demikian? Berdasarkan jawaban saya pada soalan 4 tadi, dalam mendasar itu adalah menggunakan berbagai metode pembelajaran sejarah yang beragam, yang inovatif, gunakan berbagai media pembelajaran yang juga kreatif, sesuai dengan tujuan materi pembelajaran yang dibahas atau yang diinginkan atau yang ditujukan. Berbagai metode pembelajaran yang membuat siswa itu tidak bosan, membuat siswa itu merasa semangat dan memiliki pengalaman belajar yang bagus. Itu kenapa? Karena agar motivasi dan semangat siswa itu tetap terkendor dan terus semangat untuk belajar, sehingga dengan memiliki semangat untuk belajar sehingga ilmu yang disampaikan akan mudah diterima oleh siswa tersebut. Itu menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.